kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang Alkuna. Alkuna. Alkuna adalah suatu golongan hidrokarbon alifatik yang mempunyai gugus fungsi berupa ikatan rangkap 3 karbon-karbon. Seperti halnya ikatan rangkap dalam alkena, ikatan rangkap 3 pada alkuna juga disebut ikatan tidak jenuh. Ketidakjenuhan ikatan rangkap 3 karbon-karbon lebih besar daripada ikatan rangkap 2 pada alkena. Oleh karena itu, kemampuannya bereaksi dengan reaksi-reaksi yang dapat bereaksi dengan alkena juga lebih besar. Alkuna paling sederhana adalah asetilena, suatu nama trivial dari etuna. Dalam asetilena, ikatan rangkap 3 antar karbonnya membentuk ikatan linear dengan sudut 180 derajat dan panjang ikatan 0,121 nanometer. Ikatan tunggal karbon-karbon dalam alkuna kereaktifannya rendah, sedangkan ikatan ganda 3 karbon-karbon sangat reaktif. Kemudian di sini saya akan membacakan rumus umum untuk alkuna. Rumus umum untuk alkuna adalah CnH2n 2 dengan N lebih dari 1. Untuk N2, C2H2 merupakan suku pertama. Untuk N3, C3H4 merupakan suku kedua alkuna. Karena sebuah senyawa alkuna memiliki minimal satu ikatan rangkap 3, maka senyawa alkuna yang paling kecil adalah etuna, yaitu C2H2 dengan rumus struktur HC rangkap 3 CH. A. Yupak 1. Pemberian nama alkuna dilakukan dengan mengganti akhiran ana pada alkana dengan una. Contoh, nama alkana ada rumus molekul dan rumus struktur. Etana, nama alkunanya, rumus strukturnya jadi etuna. Terus yang kedua ada propana, nama alkunanya jadi propuna. 2. Tentukan rantai utama atau rantai dengan jumlah atom karbon paling panjang yang terdapat ikatan rangkap 3. Contohnya H3C, C-CH2 jadi rantai utama. Yang ketiga, tentukan substituen yang terdapat dalam rantai utama. Itu rantai utamanya kan ada CH3, CH3C, CH2, CH2, CH3, dan ada cabangnya CH3 dan CH3, lalu itu yang diberi nama substituen. Yang keempat, penomoran substituen dimulai dari ujung sedemikian rupa sehingga ikatan rangkap 3 mempunyai nomor atom karbon yang lebih rendah. Penomoran dilakukan dari karbon C yang sebelah kiri karena lebih dekat dengan ikatan rangkap 3 sebelah kiri. Jadi diberi nama 5,5 dimetil 2 heksana. Next. Yang kelima, jika terdapat 2 atau lebih substituen yang berbeda dalam penulisan, harus disusun berdasarkan urutan abjad huruf pertama nama substituen. Contohnya itu 4 metil, 4 etil, 1 heksuna. Jadi itu tuh salah, diganti jadi 4 etil, 4 metil, 1 heksuna. Yang keenam, awalandi, tri, sek, ter, tidak perlu diperhatikan dalam penentuan urutan abjad, sedangkan awalan yang tidak dipisahkan dengan tanda hubung antara lain kayak iso dan neo diperhatikan dalam penentuan huruf urutan abjad. Contohnya itu bukan 3,4 dimetil, 4 etil, 2 heksuna, tetapi 4 etil, 3,4 dimetil, 2 heksuna. Next.
Selanjutnya ada rival tata nama umumnya. Dalam pembagian nama umum, alkuna dianggap sebagai turunan asetilena yang satu atau dua atom hidrogennya diganti oleh gugus alkil. Contoh, misalnya HC rangkap 3C berikatan dengan HC2 sama HC3. Itu namanya jadi etil asetilina. Terus yang kedua itu contohnya H3C berikatan dengan C. Nah, C-nya ini berikatan 3 dengan atom C lain, dan atom C lainnya berikatan 3 dengan berikatan dengan HC3 metil. Namanya jadi dimetil asetilina. Yang kedua, nama sistem trival biasanya untuk alkuna sederhana. Next. Sifat alkuna. Alkuna dengan rantai anggota terpendek yaitu etuna, propuna, dan butuna merupakan gas yang tidak berwarna dan tidak berbau. Adanya pengotor berupa gas fasgen yaitu Cl, CO, Cl, etuna, terus berbau seperti bawang putih. 8 anggota selanjutnya berwujud cair, dan jika rantai semakin panjang, maka wujud alkuna adalah padatan, pada tekanan, dan temperatur standar. Semua alkuna mempunyai massa jenis lebih kecil daripada air. Alkuna memiliki polaritas yang rendah. Pada dasarnya, senyawa alkuna memiliki sifat yang sama seperti alkana dan alkena. Alkuna tidak dapat larut dalam air dan sedikit larut dalam pelarut organik. Dengan polaritas yang rendah seperti likroin, ether, benzen, dan karbon tetraklorida. Titik didih alkuna meningkat dengan bertambahnya atom C. Adanya percabangan dalam alkuna akan menurunkan titik didih sama seperti halnya pada alkana. Alkena, dan alkuna merupakan senyawa nonpolar, tetapi alkuna sedikit lebih larut dalam air dibanding alkana. Next. Selanjutnya yaitu ada tabel mengenai beberapa sifat fisik dari alkuna, yaitu ada asetilen dengan rumus struktur HC rangkap 3CH dengan titik leleh minus 82 derajat Celcius dan titik didihnya minus 75. Selanjutnya yaitu ada satu butuna dengan rumus struktur HC rangkap 3 CCH2CH3 dengan titik leleh minus 122 dengan titik didihnya yaitu 9 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu ada dua butuna dengan rumus struktur CH3C rangkap 3 CCH3 titik lelehnya yaitu minus 24 derajat Celcius, titik didihnya yaitu 27 derajat Celcius, dan massa jenisnya 694. Selanjutnya yaitu ada 3 metil 1 butuna dengan rumus struktur HC rangkap 3 CCH3 CH32 dengan titik didih yaitu 29 dan massa jenisnya yaitu 665. Alkuna dengan jumlah karbon 2-4 wujudnya itu berupa gas seperti etuna, propuna, 1 butuna. Sedangkan alkuna dengan atom yang lebih dari 4 berwujud cair pada suhu kamar seperti 1 pentuna dan 1 heksuna. Selanjutnya pembuatan alkuna. Karbon-karbon ikatan rangkap 3, cara pembuatannya sama dengan karbon-karbon ikatan rangkap 2.
yaitu pelepasan dari sekelompok atom dari dua atom yang berdekatan. Nah, di sini contohnya C berikatan dengan W dan X. Nah, W dan X ini kan ikatannya berdekatan. Dan yang Y dan Z ini ikatannya berdekatan, maka ikatan C yang berikatan dengan Y dan Z ini hilang menjadi alkena yang ikatan rangkapnya menjadi 2, terus ikatan C yang mengikat W dan X-nya ini hilang menjadi C berikatan rangkap 3 dengan C yang disebut dengan alkuna. Kelompok atom tersebut dilepaskan dan bahan-bahan reaksi yang digunakan sama dengan bahan-bahan reaksi yang digunakan pada pembuatan alkena. Selanjutnya pembuatan alkuna. Yang pertama hidrohalogen alkil halida. Pembuatan alkuna dengan cara ini biasanya menggunakan dihalida visinal karena dihalida visinal mudah dibuat dengan mereaksikan alkena dengan halogen. Yang kedua, reaksi sodium asetil dengan alkil halida primer. Reaksi sodium asetil dengan alkil halida membentuk konversi alkuna dari yang lebih kecil menjadi yang lebih besar. Pada prakteknya, reaksi tersebut dibatasi oleh penggunaan halida primer karena tendensi besar, sekundari, dan tersier halida menyebabkan efek samping reaksi. Yang ketiga, dehalogenasi tetrahalida. Pada proses pembuatan alkuna dengan cara ini, yaitu reaksi alkana yang mengikat tetrahalida dengan logam zinc. Hidrohalogen alkil halida. Satu tahap pertama, metode pembuatan halida tak jenuh. Halida tersebut diperoleh dengan halogen yang langsung dicampurkan dengan ikatan rangkap karbon tidak reaktif yang disebut vinyl halida. Kedua, pada kondisi ringan, dehidrohalogenasi berhenti pada fase vinyl halida. Kondisi yang lebih kuat menggunakan dasar lebih kuat dibutuhkan untuk formasi alkuna. Dan sini ada contohnya yaitu C berikatan dengan C yang mengikat H dengan H dan X dengan X. KOH menjadi C berikatan dengan ikatan rangkap 2 yaitu dan NH2 menjadi C berikatan rangkap 3. Dan tahap 2 C ikatan 2 berikatan dengan H menjadi H2X seperti yang tadi di atas. Next. Yang berikutnya yaitu ada reaksi sodium asetil dengan alkil halida primer. Pada pembuatan alkuna dengan cara ini, alkuna terminal atau alkuna pada nomor 1 dapat bereaksi dengan natrium amida NaNH2 menghasilkan natrium alkunida. Jika natrium alkunida direaksikan dengan alkil halida primer menghasilkan asetilena atau etuna. Berikut merupakan contohnya yaitu ada C rangkap 1 dengan CH rangkap 3 bereaksi dengan NaNH2 atau Na metal menjadi C rangkap 1 dengan C rangkap 3 dan N- dan A plus ditambah Rx menjadi C rangkap 1 dengan C rangkap 3 dengan R rangkap 1 plus NaX. Next. Dehalogenasi tetrahalida. Pada proses pembuatan alkuna dengan cara ini, reaksi alkana yang mengikat tetra atau 4 halida dengan logam zinc atau Zn, maka akan terbentuk alkuna, di mana strukturnya itu di sini ada 2 atom C yang mengikat 4 halida dan direaksikan dengan 2 Zn menjadi C rangkap 3C ditambah dengan 2 ZnX2. Berikut ada reaksi kimia alkuna. Pertama, reaksi oksidasi. Seperti halnya alkena dan alkena,
Alkuna juga mengalami reaksi oksidasi sempurna menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O. Kedua, ada reaksi adisi H2. Alkuna mengalami 2 tahap reaksi adisi oleh H2 untuk menghasilkan alkena karena memiliki ikatan rangkap 3 pada atom karbonnya dengan bantuan katalis nikkel. Ketiga, ada reaksi adisi halogen. Reaksi adisi halogen dapat digunakan untuk identifikasi golongan senyawa alkena dan alkuna. Reaksi ini umumnya terjadi pada brom dan klor. Keempat, ada reaksi adisi oleh hidrogen halide. Senyawa alkuna dapat direaksikan dengan berbagai reagen elektrofilik yang mengadisi ikatan 3 rangkap pada senyawa alkuna. Contoh reaksi alkuna, yang pertama ada CH3H4 ditambah dengan 4O2 menjadi 3CO2 ditambah 2H2O. Yang kedua ada HC, ikatan rangkap 3 dengan C, kemudian berikatan dengan CH3 ditambah H2 menjadi H3C, berikatan dengan CH2, lalu berikatan dengan CH3. Yang ketiga ada HC berikatan rangkap 3 dengan C, lalu berikatan dengan CH3 ditambah Cl2 menjadi HClC sama dengan CCl berikatan dengan CH3 ditambah Cl2 lalu menjadi HCl2C berikatan dengan CCl2 lalu berikatan dengan CH3. Yang keempat ada 2CH ikatan rangkap 3 dengan CH ditambah 2Na menjadi 2CH, ikatan rangkap 3 CAN ditambah H2. Yang terakhir adalah kegunaan alkuna. Kegunaan alkuna ada 4. Yang pertama, pembuatan kegunaan alkuna. Senyawa organik. Yang kedua, sebagai pembuatan polimer. Yang ketiga, sebagai gas penerang atau etuna. Yang keempat, untuk untuk mengelas berbagai logam dan baja. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 3. Apakah ada yang ingin bertanya?